Pancasila itu adalah dasar negara, merupakan karya jenius dari para founding father bangsa Indonesia, ya, para aulia Allah lah, ya, tokoh agama, para ulama, tokoh bangsa yang dipimpin oleh Bung Karno, menggali nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Maka dirumuskanlah Pancasila, ya. Sehingga Pancasila ini tidak hanya sebagai ideologi negara, tidak hanya menjadi dasar negara, tapi harus menjadi pegangan pandangan hidup, ya, bangsa Indonesia. Kenapa? Memang Pancasila bukan agama, kan gitu ya. Pancasila tidak untuk menggantikan agama, tetapi Pancasila ini sila-silanya semua adalah perintah Allah di dalam agama, di dalam Al-Quran, betul? Ya kan? Sila-silanya adalah substansi, ya, dari agama itu sendiri, sehingga kita semua harus menanamkan kepada diri kita, kepada generasi muda kita, kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk menghayati, mengamalkan Pancasila. Karena barang siapa mengamalkan, menghayati Pancasila, sejatinya mereka mengamalkan, menghayati agama. Agamanya tidak hanya orang Islam, ya, seluruh agama. Ya, disinilah pentingnya glorifikasi penanaman nilai-nilai kebangsaan berupa nilai-nilai Pancasila ini dengan pendekatan agama. Kenapa? Karena tadi ideologi-ideologi yang anti Pancasila tadi, terutama yang ekstrim kanan, yang mengatasnamakan agama, ini selalu membentur-benturkan, mendikotomi, menghadap-hadapkan antara agama dan negara, agama dan nasionalisme, agama dan budaya. Misalnya, mereka sering mendoktrin masyarakat, ya, kalau mau membela Pancasila atau membela Al-Quran, ya kan? Makanya ada gerakan bela Al-Quran, ya kan? Bela Al-Quran itu 212 ya. 212. Ya udah, namanya aja 212 ya kan, bela Al-Quran. Nah, kalau 212 bela Al-Quran berarti surat 2 ayat 12 di dalam Al-Quran. Tahu nggak bunyinya? Ala innahum humul mufsiduna walaki la yashmurun. Ingatlah sesungguhnya mereka itu orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi tidak menyadari. Makanya ini OTG, ini orang terpapar tanpa sadar, tanpa gejala. Nah itu, jadi pendekatannya harus agama, ya, terutama disinilah pentingnya memberikan vaksinasi secara ideologis kepada umat masyarakat bangsa ini dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme, yaitu konsensus nasional tadi, wawasan kebangsaan, ya, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dengan pendekatan agama. Karena memang nggak ada nilai sila-sila di dalam Pancasila ataupun substansi di dalam undang-undang kita ini yang bertentangan dengan agama. Itu nggak ada. Makanya pendekatan agama itu penting. Kenapa? Karena kelompok radikalisme ini kan selalu memanipulasi, mendistorsi agama. Misalnya begini, milih bela Islam atau mau bela NKRI. Kira-kira masyarakat awam kira-kira milih mana? Pasti bela Islam kan. Milih ideologi Pancasila atau ideologi Islam. Kira-kira milih mana? Pasti milih ideologi Islam kan? Iya kan? Padahal coba tanyakan kepada mereka, Islam itu ideologi atau agama? Pasti jawabnya agama kan? Nah, ketika Islam diideologisasi, itu namanya distorsi agama. Ya kan? Mendowngrade agama sebagai firman Allah yang sempurna untuk menjadi rahmatan lil alamin, akhirnya didowngrade, didistorsi menjadi ide. Paradigma manusia itu kan distorsi namanya. Nah, inilah para ulama yang tergabung dalam konferensi internasional, ya, di beberapa tahun yang lalu, ya, mendefinisikan ekstremisme atau radikalisme dalam Islam ini adalah paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan kita. Kita pernah punya pengalaman
tentang demokrasi atau pemilu ataupun pilkada yang rentan ataupun masif dengan politisasi agama, ya kan, politik identitas. Nah, ke depan kita berharap jangan sampai ada politik identitas atau politisasi agama. Politik agama atau politik Islam bagus nggak? Politik Islam wajib. Bagaimana kita mengupayakan supaya Islam itu benar-benar menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Betul nggak? Betul, Pak. Itu namanya politik Islam. Tetapi yang haram itu Islam politik. Menjadikan Islam untuk kepentingan politik. Itu tadi distorsi Islam tadi. Kan gitu. Orang berpikir radikal. Bagus nggak? Mengakar, berpikir mendasar. Bagus. Berpikir radikal, redik, kan akar nih. Ya, berpikir mendasar, fundamental. Kemudian out of the box, tetapi jangan menjadi isme. Kalau isme itu paham ideologi, itu jadi haram. Konotasinya ke negatif, ke terorisme. Islam mulia nggak? Mulia. Tapi kalau menjadi Islamisme, jadi ideologi Islam, distorsi Islam, mempolitisasi Islam. Nah, kita berpolitik untuk memperjuangkan Islam supaya diamalkan secara Islami. Paham nggak sih? Ya. Jadi bangsa ini, Pancasila itu memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama, tapi Pancasila itu adalah substansi daripada agama. Pancasila itu sudah sangat Islami, sehingga siapapun yang ingin melawan ataupun mendongkel ataupun mengganti ideologi negara Pancasila yang merupakan konsensus tadi dengan apapun ideologinya, ya maka sejatinya mereka adalah menjadi musuh negara dan musuh agama. Wah, ini harus kita glorifikasi. Ya, itu yang namanya neokolonialisme. Neokolonialisme. Ya. Iya. Pasca Perang Dunia Kedua dengan berdirinya PBB, dengan berdirinya atau merdekanya negara-negara jajahan dunia ketiga, maka berganti menjadi neokolonialisme. Kenapa demikian? Karena negara-negara penjajah atau negara-negara kolonial, adidaya adikuasa, tidak akan rela melepaskan hegemoni maupun superioritasnya untuk selalu mengkontrol negara-negara yang baru merdeka, yang sedang bangkit nasionalisme, ya, membangun nasionalisme untuk kebangkitan kemajuan bangsanya setelah sekian lama dijajah. Apa yang dilakukan? Menyebarluaskan, mengembangkan, ya, dengan ideologi-ideologi transnasionalisme sebagai antitesa atau kontra nasionalisme tadi, khilafahisme, liberalisme, kapitalisme dan lain sebagainya. Ini yang membuat masyarakat di dunia ketiga banyak konflik, terutama dunia ketiga kan mayoritas berpenduduk muslim, betul kan? Iya. Banyak konflik, banyak gaduh, sehingga tidak sempat membangun, tidak sempat maju. Kalau udah nggak maju, gaduh, ya, maka tetap ketergantungan di bawah kontrol negara-negara adidaya. Ini yang namanya neokolonialisme. PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Jadi liberalisme juga radikalisme itu, tapi radikalisme lainnya. Kapitalisme, radikalisme juga, ya, tetapi lainnya. Nah, yang dibicarakan ini kan konteksnya radikalisme yang berbasis agama, ya, yang tadi kami jelaskan adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama, sehingga mereka cenderung mempolitisasi agama untuk kepentingan kekuasaan, untuk kepentingan politik kelompok atau golongannya, ya. Nah, sehingga menghadapi pemilu 2024, ya, berdasarkan pengalaman beberapa tahun yang lalu, maka kecenderungan politisasi agama akan tetap digunakan, akan tetap diimplementasikan. Berarti ya. regulasinya akan tetap sama. Nah, justru itu kelemahan kita itu kita belum memiliki regulasi yang melarang semua ideologi atau paham yang anti atau bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, termasuk tadi khilafahisme,
ya kan? Islamisme. Islamisme, liberalisme, kapitalisme yang memunculkan hegemoni, memunculkan apa namanya oligarki, kesenjangan sosial, ketidakadilan itu yang akan selalu diglorifikasi ataupun digunakan untuk meraih elektoral dalam perpolitikan di era demokrasi yang sejatinya sudah sangat liberal ya, seperti yang disampaikan oleh Presiden kita Pak Jokowi ketika diwawancarai oleh beberapa media itu kan beliau selalu mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu sudah sangat liberal. Padahal amanah Undang-Undang Dasar 45 itu kan mengamanahkan bahwa demokrasi kita ya demokrasi Pancasila. Ya kan? Nah, maka demokrasi, kalau kita memang bersistem demokrasi, maka konsekuensinya kita harus memenuhi pilar-pilar demokrasi. Salah satu pilar demokrasi adalah supremasi hukum. Ya kan? Sehingga di sini pentingnya kelengkapan instrumen hukum itu ya sebagai kelengkapan daripada sistem demokrasi yang kita sepakati, yang kita terapkan di Indonesia ini. Sehingga kalau hukumnya lengkap, maka dalam implementasi akan mampu mewujudkan cita-cita atau tujuan supremasi hukum itu, yaitu apa? Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, sementara pasca reformasi, undang-undang anti subversif, yaitu Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 dicabut. Sehingga praktis tidak ada yang memproteksi atau regulasi yang memproteksi terhadap ideologi-ideologi transnasional yang anti Pancasila tadi. Sehingga suatu potensi besar untuk politisasi agama, politik identitas, ya itu selalu diglorifikasi atau dipakai oleh kelompok-kelompok ini. Nah, ini yang harus menjadi kewaspadaan kita bersama, terutama pemerintah ataupun stakeholder